Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar dan session hari ini kita akan belajar tentang materi simulasi dan komunikasi digital dengan materi di situ buku digital atau kita sebut dengan namanya e-book pada pertemuan yang ke-9. Kita mulai aja. Apa sih yang disebut dengan buku digital? Saya kira dalam ruang lingkup, kalau kalian punya HP, kalian belajar e-learning, kalian belajar online, kalian pasti sering disuguhi namanya buku digital. Apa itu berupa PDF atau berupa EPUBs ataupun yang lainnya. Jadi buku digital di sini adalah seperti kayak kalian download di Taruna Sinau atau Sinau .smktjp.sca.id, kalian akan ketemu di situ dengan namanya buku digital. Kalian diberikan tugas, kalian download dengan format PDF, di situ yang disebut dengan namanya buku digital. Tapi kaitan dan materi dengan pelajaran yang berbeda-beda. Oke. Buku digital merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer, di HP, atau di tablet ataupun yang lainnya. Banyak sekali ya yang bisa kita lakukan untuk reader untuk membaca di buku digital ini. Jenis buku digital ada satu file namanya PDF. Kalau kalian tadi buka Sinau, Taruna Sinau, kalian download berupa file PDF, itu yang biasa disebut dengan buku digital, tapi kurang lengkap, itu tugas sih. Tapi nanti formatnya kalau materinya banyak, itu yang disebut dengan buku digitalnya. Cara membuat bisa kita ketik dengan menggunakan dokumen Microsoft Word. Kalian sudah pelajari Microsoft Word, kemudian kalian konversi menjadi format PDF. Itu yang paling simpel, yang paling mudah. Tapi nanti kita lihat format apa aja yang ada disebut dengan buku digitalnya, atau yang format apa aja yang kita gunakan untuk buku digitalnya. Kita ikuti. Fungsi dari buku digital itu sendiri, yang pertama memang digunakan sebagai sarana pembelajaran memang. Ya, seperti kalau kalian lihat kalian belajar secara online atau secara daring, misalnya bukan daring ya, di sini kalian belajar menggunakan buku digital itu. Kalian download, kalian mempelajari materi pembelajaran Siskomdik, materi pembelajaran fisika, materi pembelajaran bahasa Inggris, dia dikonversi menjadi PDF, kalian baca, kalian pelajari, kalian umpan balik dengan tugas-tugas yang diberikan. Itu kalian sudah masuk pada fungsi buku digital. Yang pertama adalah sebagai sarana pembelajaran. Nah, kalian mengerti dengan menggunakan buku digital atau modulnya secara digital, kalian ada umpan balik dari antara guru dan antara murid. Berikutnya adalah sebagai media pembelajaran. Jelas bahwa buku digital di sini digunakan untuk media pembelajaran. Itu jelas, sangat jelas sekali. Banyak sekali ataupun saya sendiri sebagai guru menggunakan buku digital untuk menyampaikan pesan kepada kalian, baik itu materinya, baik itu nanti berupa suara, baik itu nanti di dalam buku digital di sini berupa video. Nah, di sini jadikan satu, saya uploadkan, kalian download, kalian pelajari, kita pelajari bareng-bareng sama itu, seperti itu juga bisa. Maka itu sebenarnya sebagai media pembelajaran. Buku digital sekarang lebih meluas, bisa sebagai media bisnis. Nah, di sini kalau dulu kalau kita ingin menyampaikan sesuatu atau membuat sebuah proposal, itu harus menggunakan teks yang terprint dan lainnya. Tapi sekarang tinggal kita email, ya kan? Dengan proposal di situ kita buat jadikan PDF atau sebagai buku digital seperti EPUB dan lainnya, kita kirimkan. Dan di situ selama di proposal itu disetujui secara langsung, kita dihubungi dan clear, sudah tugas kita, istilahnya kita melakukan tugas yang nanti sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Nah, itu sebagai buku digital, sebagai untuk media
bisnis. Kita lanjut aja. Tujuan buku digital di sini, kalau kita udah melajari Edmodo yang kemarin, banyak sekali tujuan-tujuan yang menyangkut buku digital dengan learning atau Taruna Sinau, dan bisa juga Taruna Sinau, atau istilahnya kita juga belajar tentang Edmodo yang kemarin. Yang pertama adalah memudahkan proses belajar atau kegiatan belajar mengajar melalui platform. Di sini bisa Taruna Sinau, bisa Edmodo di situ yang kita pelajari di pembelajaran Simkomdik. Terus yang kedua, memudahkan guru untuk memberikan tugas kepada murid melalui platform tadi, Edmodo atau Taruna Sinau, itu juga bisa masuk. Yang ketiga adalah memudahkan untuk belajar kelompok via online bagi murid. Nah, keistimewaan kalau kita gunakan Edmodo, kita bisa membuat sebuah grup besar, grup kecil dari berapa murid saja. Di situ kita jadikan grup-grup kecil dan kita jadikan pembelajaran secara kelompok. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan buku digital juga. Jadi ini kelompok pertama melajari tentang buku ini, kelompok kedua melajari dengan buku ini. Itu bisa kita kelompokkan dan bisa kita lakukan diskusi. Berikutnya adalah guru dapat memberikan materi walaupun guru sedang di luar tugas ya, ataupun seumpama guru berpergian, ada kegiatan TS atau tugas sekolah, di sini tidak bisa mengajar secara luring ya, atau tidak bisa belajar secara daring karena kesibukannya juga, bisa memberikan waktu di situ, kita berikan waktu atau istilahnya apa ya? Istilahnya waktu ini pembelajaran hari ini adalah Simkomdik. Nah, itu jadwal lah, kita memberikan jadwal secara langsung dan kalian tinggal mempelajarinya di situ. Berikutnya adalah melakukan ujian via online. Ini jelas bisa. Jadi dengan menggunakan buku digital bisa digunakan untuk ujian via online. Karena kita tidak membutuhkan biaya, paling biaya lebih banyak data ya sekarang ya. Nah, berikutnya adalah mudahnya penggunaan platform Edmodo karena tool hampir sama dengan Facebook. Kan familiar dengan Facebook, kita arahkan ke Edmodo di sini ya. Dan di sini yang terakhir adalah orang tua dapat memantau anaknya via Edmodo karena ada akses yang disediakan oleh Edmodo. Jadi kalau kemarin pas waktu kita pembelajaran Edmodo, kita kasih tahu bahwa parent atau orang tua itu bisa masuk dalam grupnya. Dan kalian bisa memberikan key pada orang tua untuk bisa memantau apa kegiatan yang kalian pelajari di sekolah melalui secara online. Format buku digital yang tadi sudah kita bicarakan ada namanya PDF atau Portable Document Format yang bisa kalian lakukan lewat Microsoft Office Word. Kalian konversi di situ lewat PDF, itu bisa. Ataupun di Microsoft Office yang lainnya seperti PowerPoint kita konversi menjadi PDF, itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah namanya EPUB atau istilahnya Electronic Publication. Nah, ini biasanya format untuk e-book itu biasanya lebih kita gunakan namanya EPUB. Nah, format ini merupakan format standar yang digunakan untuk buku digital. Dan saat ini EPUB semakin populer dan telah didukung oleh banyak piranti. Kita bisa masukkan istilahnya video, kita masukkan suara dan lainnya, dan piranti EPUB, format EPUB juga digunakan dengan banyak piranti seperti e-reader tadi, ada di iPhone, ada iPod Touch, ada iPad, ada Sony Reader dan lainnya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Dan keunggulan dari format buku digital ini adalah ukurannya yang relatif kecil dan tampilan halaman yang dinamis. Dan format ini mampu menyesuaikan dengan ukuran layar piranti yang menampilkannya dan dilengkapi dengan daftar isi yang memudahkan akses pembacanya. Jadi dengan format EPUB di sini nanti kita juga akan belajar, untuk minggu depan kita belajar bagaimana kita membuat buku digital dengan menggunakan format EPUB dengan software yang namanya Sigil. Itu minggu depan kita pelajari ya. Lainnya adalah DJFU. Nah, format ini berbentuk digital, dikhususkan untuk dokumen-dokumen hasil scan. Dan kelebihan format DJFU di sini adalah dia bisa menyimpan
atau menampilkan hasil scan dengan resolusi yang lumayan besar, yaitu sekitar 300 sampai 400 dpi. Luar biasa, sangat bagus sekali. Walaupun dikompres sekecil itu, tapi gambarnya yang kita dapatkan dapat sangat jelas sekali. Kalau sekarang buat PDF itu kita konversi dengan ukuran yang besar, gambarnya lumayan bagus, tapi dengan ukuran yang kecil kita dapat hasilnya adalah masih banyak blur-blurnya atau dikonversi sangat blur sekali. Kalau di DJF ini lumayan, dengan 300 sampai 400 dpi itu udah luar biasa bagus tampilannya. Padahal itu formatnya adalah gambar atau JPG. Oke. Dan yang di sini yang terakhir adalah Mobi Pocket. Nah, Mobi Pocket di sini adalah format buku yang berbentuk digital Mobi Pocket menggunakan ekstensi .prc atau .mobi. Nah, format buku berbentuk digital ini selama beberapa tahun telah menjadi format buku berbentuk digital yang paling populer dan membaca buku via PDA atau smartphone. Windows Mobile juga bisa, ada BlackBerry, ada Palm OS atau Symbian, ada Pocket PC dan seterusnya. Kalau sekarang Android masuk. Kelebihan dari format ini adalah huruf-huruf pada buku berbentuk digital jelas, terbaca, dan tersusun secara rapi dalam paragraf-paragraf sehingga tidak membuat mata lelah meskipun baca buku pada piranti dengan layar yang sangat kecil. Dan di samping itu juga format file ini ringan sehingga tidak mengkonsumsi banyak power baterai. Untuk membuka file berekstensi PCR, di sini diperlukan software pendukung yang namanya Mobi Reader. Nah itu aja, saya kira tugasnya adalah dari materi yang saya berikan dari format buku digital yang mana ya yang banyak digunakan dan berikan alaskan. Apa itu PDF, apa itu EPUB, apa itu Mobi DJFU ataupun Mobi Pocket. Nah itu aja, saya kira tetap jaga kesehatan, tetap ingat 5M, oke? Jangan lupa berolahraga, makan yang banyak. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.